Ojol berzikir. Ribuan ojol dari berbagai komunitas di wilayah Jawa Barat meriahkan acara Maulid Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ojol berzikir di Masjid Nurul Iman Cimahi, Kamis tanggal 4 November tahun 2021. Selain dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, acara ojol berzikir pun dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menjalin silaturahmi dan meningkatkan kecintaan terhadap sesama. Acara tersebut pun dimeriahkan dengan acara bakti sosial donor darah, di mana ribuan ojol pun terlibat di dalamnya dan mendonorkan darahnya. Acara yang digagas komunitas ojol dan pimpinan pesantren gratis Darul Hamid Ustadz Fahmi Fauzi tersebut, menghadirkan Ustadz Kondang Evi Effendi. Bahkan Ustadz Evi Effendi pun didampingi oleh para artis hijrah seperti halnya Mang Vino dan Kang Willy Preman pensiun. Termasuk juga Heri Cowet, Ketua Umum Yayasan Residivis. Tidak hanya itu saja, helatan akbar pun dihadiri oleh para sesepuh ojol di Jawa Barat seperti halnya Yans Restu Ketua HDBR dan Fajar Harimata dari Single Fighter. Bahkan beberapa tokoh masyarakat lainnya, seperti Kang Popot Ketua STC dan Kang Fajar dari ISI. Jadi dikir mah teu ngomong-ngomong, jelema jempling jempet tapi eling, dikir hopi, cicing tapi teu maksiat. Cicing tapi teu ngaganggu batur, aya cicing tapi maksiat. Kumaha Ustaz? Batur perubahan, ieu cicing. Batur pengajian, ieu cicing, ditanya ngomongna juga nu bener. Sia cicing wae nu ka masjid. Alhamdulillah Ustaz, cara ngaboda kudu bener cenah. Istiqomah Ustaz. Masih aja itu. Maka Maulid Agung ojol berzikir teh itu mau dibawa kemana teh mana? Zikir mah teu cukup kubiwe rame, hate jempe, otak pre, kana gawe talalangke, kalakuan juga bangke, capek gawe teu kapake diteke. Asli ini. Ya, aya jelema teh cara ngomong kan urang kadang sok keselnya. Brother dulu bebaturan teh kadang ngomong sih mah, tapi sekali ngomong yang duit udah tuh ya. Udah bisa loh. Aya deui nu kadang ngomong tapi sekali ngomong diomongan aya. Padahal teu nyaho tong nyahoan. Hirup tong eraan tapi tong era. Hirup tong kagok guys tapi tong ngagok. Teu naon kan? Gitu wae. Udah kayak urusan dunia wa tenangna. Jadi mengilhami bukan menghakimi. Belum tentu jelema teh ngomong teh manehna teh lain bisu tapi sedang berzikir. Jika tatangkalan kan suci, tapi dia berzikir. Tong tatangkalan ari babi hayangeun teu dirina jadi babi. Tong dijawab teu pernah jadi babi. Babi teh tugas namanya jadi barang haram. Tapi dina Al-Qur'an faktana, Al-Qur'an teh karana az-zikra. Pengingat. Ku Al-Qur'an diingatkan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Era tubuh babi wae zikir. Semua yang ada di langit dan bumi ini bertasbih termasuk babi. Hari babi kunaon lempangna bertumbul. Eraeun indung bapana babi. Kejeng lahirna tina hasil perjinahan. Tahu babi kawin resmi. Tak tong sok, aduh merasa bersih, tapi tidak bersih merasa. Saya senang ngarokok kene, ya. Banyak Ustaz ngarokok. Saya itu mana akan dong hayam tuh. Kosong. Saya tetap sebenarnya. Nah Ustaz, ngadukung perjinahan. Karena dong hayam lahir tina hasil jinah para hayam. Kurang dongnya dihakan berarti ngaduk. Orang mah udah anti corona, nu ngarokok mah teu beunang. Karena pas corona asup
bukan paru-paru aja harus balolok. Jadi apa gawean ya? Kau serius deh ah? Nu serius mah nu manaot? Itu nu mau sendirian. Tapi nu sendiri, ayo jurigan geus maot. Ya, jadi jelema elehna kusar, sare elehna kumaha? Udang sare bersyukur. Nabi kabeting ieu diudangkeun keneh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sakedeun deui urang sare wudu heula. Dipenting ayeuna mah wudu lah dan gratis. Urang baheula jeung sanya gigi brigesnya. Urang manginjeun si Pino teh jeung giginya. Baheula 2 tahun jangan jaga wudu. Gigi kita diputuskan hari teh hepatitis. Karena memang sebelumnya kan pakai minum gol bebas, wudu terus nama. Jadi naon sih rugina wudu? Da wudu teh bagian tina zikir ka Allah. Maka ada sahabat namanya Bilal bin Rabah, aku dengar suara terumpa Bilal di surga. Udah Bilalna ya kan. Penasaran dong sahabat yang lain, apa kelebihan amalmu Bilal? Rumaos caranya ge saged hideung. Tara coplok wudu jeung 2 rakaat sanggeus wudu amal jagona eta nepi ka tarompahna mulu hati-hati lingkungan ningali sendal ge aya gauna jeung nu soleh mah kabawa ka surga seperti anjingna Ashabul Kahfi kan gauna jeung Ashabul Kahfi mah ngilu ka surga tong eta jauh teuing lah kulit mun gauna jeung bedug sanu ningali pasti anu heuh tapi mun kulit gauna jeung Quran sahawai nun nyabak nun ningali pasti yang nyium maka fa'abawwahu awal dilahirkeun mauladu yuladu ala fitrah kabeh ge bersih fa'abawwahu cek Nabi hati-hati lingkungan maka bersyukur pak kadang Nabi mah bade kaem sok heueuh nya mun aya DKM sok alim pun dan Nabi mah lawan teh bangsa nu geus jadi atuh aslina sahabat orang abis Pino tinggali ngabatik gitu panggil siji mangsa bade kaem budak teh sholat tapi Pino pengalaman teh di pelomek budak KM teh tungguan ke sholat eta ceramahnya ditato sholat diterima tuh beres sholat dah apalun mulut pembulu mana kan tambul dong resiko hijrah mah melak parema sok jadi juput melak parema sok timbul butut kurang terjadi ahli maksiat ahli mafsadat eueuh nu ngagugat tapi pas aing ka masjid diajar taat si anjing ke masjid tingkang dong darasul nagih kedendam kan masuk ke ciduan ke masjid dibalas karena sakin hari tadi mana kejadiannya kita sholat diterima tapi diberi ilham kelas Pino ku Allah Bapak salila jadi DKM pernah dengan sholat ngalima kwetansi sebagai tanda terima maka saya izinkan saya bergobrol dengan Vin ngobrol Vin takbir saya Pino teh pagi nanti berarti dibaci lagi di Skoti Vin kumaya sampai Pino berhijrah dia barulah kumaya jadi tanah kurang minum susu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, ini saya berdiri di belakangnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Vino. Mungkin yang lihat banner di depan melihat wujudnya yang serem, yang memang serem gitu ya. Alhamdulillah saya beberapa tahun yang lalu punya keresahan sih sebenarnya. Resah itu karena capek dengan hidup yang barbar lah istilahnya, maksiat, terus zolim ke orang. Bahkan mungkin kalau lihat saya di sini mungkin penawan atau berhubungan kaku gitu jika robot. Awal ceritanya adalah ketika 10 tahun yang lalu, 10 tahun lebih, ada satu kasus yang menyebabkan saya harus masuk kuliah di universitas yang paling mahal. Gampang masuk, saya keluar. Universitas saya dulu di LP3I.
Lembaga Pemasyarakatan Para Penjahat Indonesia. Jadi dulu ya bukan buka aib ya, ini sekedar sharing aja karena memang kebetulan saya diundang ke sini untuk memberikan sharing motivasi buat teman-teman juga. Jadi saya pernah ada kasus 351 ayat 3. Ada yang tahu nggak? Penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jadi beberapa tahun yang lalu saya sempat kuliah di lapas, dan sebelum jatuh vonis tiap hari Pak saya disiksa di penjara, di titipan waktu itu di Polres. Setiap hari bangun tidur jam 5:30 pagi dikebukan Pak, pakai balok kayu, pakai kursi lipat hajatan tuh yang dari besi. Muka hancur, gigi patah, gigi sobek, tulang belakang hancur, dari tulang ekor sampai tulang leher. Makanya kalau ketemu saya sekarang ngegeruan di jalan, Mang Pino ya mau ngaliat saya. Lain sombong, tuh bisa ngaliat. Kunci stang katanya. Benar kasih kunci stang. Tapi begitu masuk lapas bukan menjadikan saya jadi insaf, bukan, tapi ketemu dengan orang-orang yang jenius di lapas. Yang awalnya saya hanya bisa sekedar apa ya, gelut lah kasarnya gitu. Ketemu di lapas, ketemu rampok, diajari cara ngerampok. Tukang copet diajari cara nyopet. Begitu keluar jadi pintar weh, tahu ilmu nyopet kumaha, ngerampok kumaha, gitu kan. Nah setelah keluar dari penjara, akhirnya saya memutuskan untuk merantau di Bandung. Saya bukan orang asli Bandung, saya asli Jombang, Jawa Timur. Yang kemarin tadi siang ya, Vanessa Angel kecelakaan di Jombang. Hampir 10 tahun saya di Bandung, tidak berubah, justru makin barbar. Maksiat, zolim ke orang. Saya Pak dulu tukang nyulik Pak, tersebut kabatur culik orang, gitu aja. Jadi justru bukan malah dekat ke Allah, tapi justru malah saya menjauh dari Allah gitu. Akhirnya di tahun 2017 mungkin Allah punya rasa sayang gitu, kasih hidayah yang waktu itu saya hampir kehilangan keluarga saya. Akhirnya saya memutuskan udah nih, waktunya udah berhenti lah gitu. Hari Kang Willy mungkin preman pensiun begitu ya, kalau saya mah tukang maksiat pensiun gitu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk udahlah capek. Lihat-lihat di YouTube, wah kayak Ustadz Bodor gitu ya. Ya kajian jika nonton stand up comedy gitu kan ya. Jadi untuk orang-orang yang kayak saya ini, waktu pertama kali hijrah itu nggak bisa dihantum dengan yang wah ini harus gini, itu haram segala macam, wah mental pasti. Salah satu contohnya yang tadi diceritain Ustaz Evi, waktu saya sholat Jumat di salah satu masjid di Gansur, dilihatin dari sholat, mungkin takut kotak amalnya hilang kali ya. Begitu masuk tatuan itu, ya mau balik gitu. Diawasi deh sampai selesai. Akhirnya begitu selesai sholat Jumat, si bapak ini nanya, Mas Punten ya mau nanya, tatuan gitu sholatnya diterima? Sebagai manusia yang baru belajar agama, emosinya belum stabil, sakit hati gitu. Tapi saya berusaha untuk menenangkan diri dan saya jawab, Pak, hari urusan sholat saya diterima atau enggak itu urusan yang di atas. Kalau Bapak pengen tahu amal saya, sholat saya diterima atau enggak sama Allah, mangga Bapak dipanggil menghadap Allah. Nanti kalau Bapak udah menghadap ke Allah duluan, kalau udah tahu jawabannya kasih tahu ke saya lewat WhatsApp, nggak apa-apa deh, gitu kan, dan mau balik, gitu kan. Jadi untuk orang-orang yang pertama kali hijrah itu kebanyakan masyarakat stigmanya belum bisa lepas dari orang-orang yang buruk. Jadi kita mau berusaha berubah menjadi lebih baik pun pasti konotasi mereka pasti ya nama pencitraan, ya kan. Makanya begitu saya berhijrah, saya nggak pakai baju koko lah, pakai busana muslim segala macam. Kenapa? Sieun. Takutnya pas ada acara keagamaan saya disuruh tartil, dan nggak bisa gitu kan. Udah makanya saya berusaha tampil apa adanya.
biarpun banyak pro dan kontra soal tato. Nah, ini kesempatan sekarang saya mau ngasih sedikit tips. Jadi kalau kita sudah bertato dan hijrah, nggak perlu kita hapus tato. Kenapa? Islam memang menganjurkan untuk menghapus tato selama tidak menghalangi doa. Satu, tidak menghalangi wudhu, dan yang kedua, tidak menyebabkan rasa sakit. Hari tatonya juga saya di laser kumaha. Sedangkan di laser itu nggak boleh kena air. Kalau kena air melepuh pasti. Berarti saya nggak bisa wudhu dong. Terus wudhu tayamum. Syarat tayamum kan ketika nggak ada air, tapi kalau kita ada air ya harus wudhu kan, berarti gugur. Yang kedua, tidak menyakiti diri sendiri. Jangan pernah nyoba di laser. Sakitnya itu berkali-kali lipat daripada ditato. Satu sakit, yang kedua prosesnya tidak cukup sekali, bisa lebih dari 10 kali, dan yang ketiga mahal. Mun boga duit keur ngapus tato mending sedekahkeun ka yatim. Takbir. Jadi akhirnya saya memutuskan, ya sudahlah, biarlah. Orang mandang saya masih buruk atau segala macam, gua maneh. Urusan ibadah saya, urusan saya sama Allah, bukan sama manusia gitu. Akhirnya saya mencoba untuk menjadikan tato yang ada pada badan saya ini untuk media saya, untuk syiar. Kenapa? Karena begitu mungkin orang melihat yang bertato penuh masuk ke masjid, aneh. Tapi buat saya lebih aneh lagi kalau dia nggak punya tato, nggak pernah masuk masjid. Benar nggak? Benar kan? Nah, makanya saya salah satu orang yang kontra dengan hapus tato, dengan mahar baca surat Ar-Rahman. Itu surat Al-Quran loh, dimaharkan untuk hapus tato. Yang saya tahu, tato itu tidak menghalangi ibadah kita. Kalau ada orang yang bilang, kalau wudhu nggak akan masuk air, logika aja mikir. Ya kan? Fanatik boleh, bodoh jangan. Tato kenapa masih bisa wudhu? Logikanya, kalau nggak bisa wudhu, dia bilang karena nutupin pori-pori. Logikanya kalau pori-pori tertutup, kita nggak akan keluar keringat. Bener nggak? Saya lari 400 meter di atas ranjang juga masih bisa keringetan. Berarti kan pori-porinya masih terbuka, berarti air wudhu masih bisa masuk. Terus soal ibadah diterima, Allahu a'lam bishawab. Itu hak prerogatif Allah, kita nggak berhak. Bahkan manusia pun nggak ada yang berhak menentukan, itu masalahnya diterima sejak kapan ditunjuk jadi Allah jadi hakim. Gitu kan. Hari sholat mah sholat ya. Maksiat kene sholat, minum kene sholat, judi kene sholat. Karena suatu saat nanti sholatnya ini yang akan menghentikan kemaksiatan. Itu yang kerasa sama saya sendiri gitu. Biarpun sampai sekarang saya masih berusaha untuk memperbaiki diri. Banyak yang DM ke Instagram, banyak saya emang masih bisa istiqomah jika mempino. Saya mah cari istiqomah. Bahkan ketika maut saya tidak akan pernah bisa istiqomah. Kenapa saya bilang gitu? Orang yang bilang istiqomah, saya udah istiqomah kok ibadah, berarti dia sudah merasa cukup dengan ibadahnya. Saya nggak pernah cukup dengan ibadah saya dan merasa masih kurang. Ya, ayat kurang benar, ya, ayat kurang benar. Bahkan di masa pandemi seperti sekarang ini, saya yakin teman-teman juga di sini semuanya berat, dengan duit 10.000, 20.000, bener tuh. Terus naon, anu kudu dilakukan, ngan hiji, yakin kanu mere rezeki, eta unggul dari rezeki malah inti kurang digawe, ente. Da Allah mah ninggal prosesna unggul. Sebagian bentuk dari menggugurkan ikhtiar kita untuk mencari nafkah. Rezeki mah nggak diatur. Bahkan ketika kita berdoa, ya Allah dikasihkan rezeki, Allah dikasih, tapi ternyata belum dikasih rezeki. Besok berdoa lagi, belum dikasih rezeki. Lusa sampai minggu depan, bulan depan belum dikasih rezeki. Karena apa? Di saat kita berdoa rezeki, jujur jawab. Di saat kita berjuang minta rezeki, mindset kita apa pasti? Duit. Bener tuh? Padahal kita nggak sadar, budang sare, orang masih kena bentak ninggal pamajikan jadi budak, rezeki lah ya. Masih kena bisa nafas tanpa pakai oksigen, rezeki lah ya. Iya, lembang tuh pakai itu, rezeki lah.
Kadang di situ letaknya, kita nggak bersyukur masalahnya. Kerasa Bu saya ini. Saya mah gawe naon ditanya, akhirnya gawe naon mah, kita gawe sama ada pengangguran banyak acara gitu. Nah tapi masih kene hirupnya hirup, gitu kan? Berarti sangat merek hirup Allah. Jika budak nanti kayak mentak jajan ke hidungnya, bari jeung aam bekan teh dibere moal, tidak moal. Tapi ketika kita merayu, kita melakukan apa yang diperintahkan ibu kita, tanpa disuruh pun kita mengamalkan apa yang disampaikan, insya Allah ibu kita juga bakalan karunya budak diberi duit kerjanya sama seperti itu. Kalau pengen kita dikelancarin rezeki, pengen kita dikasih rezeki, caranya aku mah deketan numere rezeki, deketan Allah. Kumaha carana eta? Bukannya Allah sudah berjanji, perbaiki ibadahmu maka akan aku perbaiki hidupmu. Terus masih ragu sama Allah. Ya murtad itu nggak perlu kita nyobek Quran. Dengan tidak yakin besok pagi kita bisa makan itu murtad. Kita yakin nggak Allah? Bahkan banyak yang waktu tahun 2017 ya, fenomena hijrah. Masjid-masjid di Bandung itu penuh kajian pemuda semuanya. Tapi begitu saya lihat 2 tahun, 3 tahun kemudian bersih. Karena apa? Hijrahnya hanya berdasarkan fenomena, ikut-ikutan buat posting di Instagram. Karena menjaga Ustaz Evi mah tenang naon, nggak naonan gitu kan. Karena buat saya hijrah itu gak gampang. Namun cari siap hijrah, tong hijrah. Bukan ingsinan, karena itu fakta real yang saya alamin sendiri. Dulu sebelum saya hijrah, saya dulu NATO, kerjanya NATO. Nyari duit 1 juta sekali duduk, sejam 2 jam dapat sehari. Sebulan ngasih belanja istri 10 juta, 15 juta, gampang. Budak pengen beli naon, beli ke kan eta, ngerasa gampang. Neangan duit setan di darbu iblis deh. Tapi ketenangan hati nggak ada. Main awewe iya, segala macam merasa gampang kita bisa beli cewek gitu kan. Tapi ketika kita menyadari bahwasannya itu udah bukan waktunya lagi, dan saya mencoba untuk hijrah. Ketemu dengan beliau, dengan Ustaz Evi. Beswin ngingilu yang orang, saya ikut timnya beliau hampir 6 bulan ya Ustaz. Ikut sama Ustaz Evi, berangkat subuh, pulang tengah malam, wah kajian di mana-mana. Ustaz Evi, baru atau Ustaz Evi bilang, akhirnya apa? Saya jualan cilok, jualan mie pedas, bangkrut, jualan keripik pedas, bangkrut. Bagian terakhir Ustaz Dudi Mutakin, man udah sekarang itu aja produksi telur asin, bangkrut juga. Pasti kita nanya-nanya, bertanya-tanya dalam pikiran, kunaon sih, kurang teh nggak deket ke Allah gitu. Tapi justru digencet habis-habisan, Padahal kita nggak sadar, selama berapa puluh tahun kita makan rezeki yang nggak berkah. Tapi begitu dibersihin sama Allah hanya beberapa tahun, baru 3 tahun, 4 tahun dibersihin sama Allah, nggak komplain ngeluh. Kunaon Gusti, ya Allah Gusti. Jadi nyebut Allah nanti bukan karena kita cinta ke Allah, bukan karena ngeluh, ya Allah kumaha ieu teh, aduh. Kalau mau pas ieunya akhir bulan, wayana mayar tagihan motor, cicilan motor, kontrakan segala macam kan. Pusing, uring-uringan akhirnya. Saya dulu gitu, begitu akhir bulan udah uring-uringan. Karena ada ketidakyakinan di situ. Tapi ketika saya belajar akhirnya, ya sebenarnya dikejep kayak begini itu kita dipersulit sama Allah kayak begini itu Allahnya ke orangnya. Sayang kita karena apa? Satu, dibersihan dari harta-harta yang tidak berkah, harta-harta yang dulu makanan yang kita makan dari hasil yang tidak berkah, dibersihkan semuanya ke Allah.
Dan Allah menguji kesabaran kita. Nyaan itu dia hijrah gitu kan. Benar enggak dia hijrah? Benar enggak dia mendekat padaku, kata Allah. Dites. Saya hampir murtad 2 kali, Pak. Itu sudah dalam rentan waktu saya hijrah, hampir murtad 2 kali. Karena apa? Karena itu tadi. Karena berharap. Hijrah itu berharap nanti sama Allah digantian yang lebih baik, digantian yang lebih baik. Begitu belum dikasih sama Allah, akhirnya kecewa. Tapi begitu baiknya Allah, saya disadari. Dan sekarang begitu jatuh tempo, bayar kontrakan, saya nggak punya duitnya, kayak waktu, kayak rezeki. Karena Allah itu mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dulu Pak, saya kalau misalnya pengen apa-apa itu gampang bisa. Tapi sekarang itu aduh, keringat sampai sebiji jagung juga kadang ada hasil, kadang enggak. Tapi balik lagi, rasa bersyukur itu penting. Syukur Allah. Bersyukurlah, maka akan nikmatnya ditambahkan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, cerita pengalaman bisa jadi cermin lah, bisa diambil pelajarannya bahwasannya kita ini hidup itu sementara, dan gak akan lama. Siapa tahu kita lagi naik motor jauh, jeger, maut. Yang saya takutkan adalah meninggal dalam keadaan saya tidak yakin sama Allah. Biarpun sholat 5 waktu, tapi masih ada keraguan-keraguan dalam hati, ini yang bahaya. Ya mudah-mudahan kita semua dilancarkan rezekinya, disehatkan, dipanjang umurkan, supaya kita lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena sabda Rasul, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ini yang saya sedang lakukan, saya mencoba untuk jadi manfaat untuk orang lain, walaupun dengan keterbatasan. Gitu. Ya, terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir ke sini. Saya senang sekali bisa hadir di tengah teman-teman semuanya, bisa sharing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadi wasilah, bahkan jariah buat saya ketika teman-teman nanti juga mengamalkannya seperti itu. Dan semoga kita diberikan kesempatan pulang dengan husnul khotimah. Dan mungkin yang saya sampaikan balik pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Semoga Pino husnul khotimah dan istiqomah. Punten Pak, jadi ilmu mah lain tina daluang tapi tipe pada orang. Saya begitu asik mendengarkannya karena biasanya baru dak jalan mah di wadua. Jadi geus salat can encan. Dahlah, orang sholat, dahlah, karena sholat. Artinya jujur, loba anu ngerti masjid pun kan, walaupun tidak semua. Mending sholat kan, memang mun sholat dulu bebeja ka ustad, eta teh encan, eta teh diven eta. Maka memetik arti menuai hikmah, mengurai makna, undur makola, wala kandur mankola. Ulah ningali sanu ngomongnya, bisa jadi yang kita anggap jelek hari ini, dia lebih baik daripada kita, seperti Khalid bin Walid. Umar bin Khattab, bagaimana masa lalunya? Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu. Yang Ipino, kurang ke alma mater sama kebon waru. Sekolah pang mana si asup gampang keluar. Gampang asup saya keluar kudu ditebus. Ipino merasa berapa tahun mengiang, oke, nanti kita juga berbagi hikmah. Tapi mengurut kisahmu tadi, bersyukur atas nikmat sehat, nikmat sempat, kita belum wafat, dikasih kuat untuk taat dan maksiat. Bising wafat kawalat dan maksiat, maka minimal berwudu lah sebelum diwudukan, minimal sholat sebelum disolat. Rizki mah mesti takkan tidak akan tertukar. Maka numpang kuatnya di dunia naon tadi gunung elek ku besi elek ku cai elek ku seuneu elek ku cai elek ku angin elek ku jelema elek ku tunu elek ku sare elek ku maot, ai maot elekna ku naon?
ku kahadean. Maka Pino berharap tadi semoga di akhir hayat kita, walaupun masa lalu kita seburuk apa yang dilihat manusia, jangan ingin dinilai, yang penting bernilai. Setuju? Jangan ingin dinilai, yang penting bernilai. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang Allah lihat ketakwaannya, bukan disiplinnya. Maka nu paling capek jelema saya cik nu pencitraan aslina. Maka berlindunglah. Saya teh sok nyeri hati memang ya, tapi dak di tina mauludannya maulud suci, maulid agung jeung Mang Doni mah judul tema kita hari ini. Rasul mah diciduhan ge teu ngalawan, padahal mau rek ngadubrak barudak ETC hari teh. Ecan aya meureunnya. Akabok ETC mah ai bodyguard Rasulullah saha? Jibril. Jibril teh kan nawaran rek dikumahakeun eta nu nyiduhan aja. Pas ka Taif di baledog getihan rek dikumahakeun eta mah nya Jibril nafsu. Tapi karena kekasih Allah, ya Khalilullah, mau apa? Aku apakah yang menyakitimu wahai kekasih Allah? Kumaha jawabanna? Entong can apaleun urang utusan. Keren teu. Maka sing nyaah kanu ngewa, sing deudeur kanu geuleuh, sing loba mere kanu koret, sing asli kanu dengki. Tah urang mimitian we urang dicap goreng, loba di jalan memotoran, tapi mun diajar maulid suci, maulid agung, insyaallah kaawakan. Mun pangijieun nu gelo tong saruana lah. Nu gelona jadi namahan. Mun pangijieun tok-tok jeung tong ngobrol di atuh santai we woles nya. Saya diuji wae mah sia cenana YouTube pabalata anjing sakola di mana sia sanadna kumaha teh ngaji ge teu balik wak-wak siga si Pino ge seri we urang terus teh naon man curang teh da takdir meureun Allah nutupan aurat urang ampun ada orang masantren can beres kuliah can tamat teu boga biaya sakolanya harita leleng ka halu da kalau teu boga biaya ambo we siap teh matakna sakola bayar lah, nyalakan mau elek sih. Sok cenah. Paling dites ilmu mana? Tong lulur. Aing ngetek sejarah we mah. Apa tuh cenah? Sud nyadir. Ah, da kagok mesti nanya. Teu cenah. Eta debat kalau Jackie Chan, mun anu ngajak debat, iyain aja biar dia senang. Kalau ada yang bohong, iyain aja biar dia senang. Apa ada cutnya dia betul? Kamu siapa sekolah belum nepi kakupluk itu anjing. Bener gendei. Saya baru jaga si Pino. Dan baru jaga budak ETC jeung brige. Da Rasulna ge cicing di Cidua. Boleh teu boga cidu. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Geus satu cenah mun teu nyawa cutnya dia mah tak sia sakola. Cuma ngabiayaan tuh, minta lu cain deh. Apa tuh Dewi Sartika? Nah, kemarin ada apa cain deh? Deket ITC. Lalu lah zaman Bayur. Kan 70 riling macam. Baik deket ITC, tapi pahlawan nasional perempuan. Dia nyeri hatinya, ledek-ledek ding mah. Sirum ya sama me. Pae ditincak, nyegel lah nya. Dan tenges bro. Tong ngetes wae urang teh capek we. Ayeuna urang nanya ka mana? Geus sia sakola nya, ayeuna urang nanyakeun ka mana? Dinu teh sakola aing rek nanya ya. Apa tuh CSI nya? Haula. Saha CSI itu? Eta teh nu sok kumantuan kumaha wadah di imah aing matakna sia tong sakola wae goblok. Apa CSI? Eta teh pahlawan ke urang. Ngomehan baju urang, ngomehan budak urang, mengmasakkan pahlawan lain. Tetong sakola wae tah apa CSI. Bukan urang mah teh sarakola, ditutupan orang teh ku Allah. Ai beus Allah berkehendak saha. Maka yang jadi perpecahan di antara kita bukan beda pendapat, guys, tapi beda pendapatan. Hati-hati eta penyakit agama eta. Merasa bersih tapi tidak bersih merasa. Dia maulid suci, maulid agung. Merasa benar tapi tidak benar, merasa bendik curug balas nunjuk asa agama nu manehna. Datang deui eta mah yang hiji nu nguji. Dia aing profesor nya sok. Rek naon? Mun sia bisa ngajawab pertanyaan aing mah gope ka maneh. Kan aing mah beunah 2 kali tergede huluna. Terus mun urang bisa ngajawab, siapa kan miskin bayar goceng. Oke. Rek nanya naon ci urang teh?
Nah, namun ngalungkeun benda ka langit, si profesor eta sok balik deui ka bumi, geus apa ge cicing, da urang geus dihina heula ya. Keterangan, mayar siapa cek bayar we. Enak urangeun curang. Saton naon nu naik sukuna 3, turun sukuna 1. Ngaulang ka profesor. Bayar gopek teh teh. Kan mending ngomong, mere gopek. Cek sia, nya oh. Bayar goceng. Jadi orang menang 480.000. Kan tong sakola wae. Punten. Rasul sakola teh. Kabayangnya. Mending soleh, mending pinter. Nu soleh mah pasti pinter. Maka nu nyalehkeun maut mah kahadean ku sabab Rasul di Maulid Agung ini dimaulidkan. Kenapa namanya sampai ke Nurul Iman, sampai ke Melonggrin itu kunaon itu? Ku solehna lain ku pinterna. Maka ibu-ibu saya tanya nih, mau pinter mau soleh bukan anak? Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin saya teh. Tuh disebangin nomor itu. Jangan menebak lalu terjebak. Jangan tersiksa karena terpaksa. Ngaji tonga yang dinilai. Dan yang keadaan pasti anu ngomen. Spino pasti anu ngomen. Ini anu hijrah lah. Aya tadi ka urang ngepin, urang ada. Lain dijawab, si goblok ada. Anu rujit mah tuluy we. Percengona TV. Si anjing jadi ustaz. Udah tuh. Sebaliknya kamu anjing tong disamuan. Entong aturan Rasulna ge tidak mendendam. Kalau urang diomongkeun di tukang, berarti aing yang mahas semakin di depan. Setuju? Setuju. Urang diomongkeun ku barudak di handap, berarti aing dilubus. Tong sok nyeri hatean. Si Pino ditanya teu ngalieu, beureun teu dikunci leher. Sok ngajago lah can galak motor dikunci pertama. Urang mah bapernya. Ustaz cenah abdi ka masjid diomongkeun ku tetangga. Bu, bae atuh da ka surga mah teu ngaliwat ka masih eta. Enjoy we woles atuh. Da balik mah masih dan bener cek si Bino. Kira-kira mental teguhan tong hijrah. Hijrahna karena naon ya? Karena pencitraan, fenomena, kerusuk. Awas hijrah mah bagian komitmen. Ayat ke Nabi nu teu diuji. Hijrah mah ujian, nah buruna surga berat iro. Mun hampang mah kipas angin heuh. Jadi paina kan habun nek kamarana ieu. Nabi ka duk ribut debat marbutkeun baju, marbutkeun color, marbutkeun naon ieu. Ninja Hattori atuh guys, nikmati perjalanan hidup asik jangan ridho ilahi. Nya sewe. Da ETC alus da simona da lebah. Lebah mana wae tok motong gendahan, aya teu nyiruan eueuh motong gendahan. Sedot amis-amis nepi ka modal we malu. Punten. Urang ngahakan malu. Modal urang naon? Dulu. Bikin aja mayat 3.000. Bising 2.000 jadi goceng. Urang mau rugi bebe jawe. Bising beli tapi goceng. Dan bising mah pasti ikse. Asian ngomong cari. Ya, jadi woles teh kalem gitu, tentang serius deui lah. Nah, perjalanan masih panjang mun dibere usia mah. Tersenyum, absus salam, kebarkan salam. Wa imu ta'af Bino boga program babagi dahareun Jumat berkah. Aslina mangyan saya brother KB geus 2 tahun mana pandemi teu parangi. Da lain ku dalil barudak mah lain. Tah ku kardus nu aya kueha ngaloba nu ngamennya sering ngelem dengan saya dijerak pati lu. Oh di dalilan, ya si Pino mun dalilan mah ngade. Pamina kan keur mabok. Ja'ain teh innamal khamru wal maisir, tak ngamru langsung ini. Kan begitu pin dia pin. Mana sing nyaah makolot nepi ka ceuring. Fakta teh mata diberi kesempatan bising abdi wadud. Ya. Nah, barudak mah Pak kudu kieu dakwah. Mantap ngaji mawadatul kabirnya lain gaya-gaya teh bising aya konsumsi leuwih. Rek dibagi-bagi isukan Jumaah.
Pak kudu kieu mah langsung pokona mah pas dibikeun ya kanu ngamen ya tong lemoy teu kabeuli oke jadi drink oh berarti itu boga duit nahan lapar nah dahar ka aing teh binurul iman langsung eta mah pokona anjing aya nu heureuy ka mobil ieu anjing daerah di poaing do deh kita reno kieu batak menyatukan umat mah cinanya ratu lain gitu aslina fakta di lapangan dibuka kurang sekacana Ustaz Epi iya aja bener Pak jadi jalan mah anjing teh terkasar anjing teh koma mun goblok sih jangan goblok kita bilisan nih kaum ini jadi aya kasar kasur aya lemes limus sok puntennya anjing urang lemeskeun punten anjing oh kan tapi beda lamun lemes limus seepkeun apa sadayana eta teh nyungkun tapi mun pan surat Ibrahim bilisan dengan lisan kau daik anjing mau lemes nah sok anjing lemesna naon gogok mah suarana anjing mah lemesna dikamplas oh gawe setengah belas anjing ya. Jadi abdus salam wa an'imut ta'am wasilul arham tuh biayanya anu ngaborkeun salam di asoni tuh kan silaturahmi mah silatul wajib panggil beungeut silatul ilmi nambahan ilmu sanajan di papada urang bubar silaturahmi silih doakeun bisa kabeh beungeutna teh nya kita pangaran si ieu si saya Yupi Pasben dah nanti di ST12 Bukti Gonewan Yupi ke rumah bokene harita dakwah mada gampang doa gitu ya Allah beri dia hidayah tak mungkin ya nabo'o ya umat so kudoa dirangkul jangan dipukul setuju? Diilhami jangan dihakimi disayangi jangan disaingi karena bertambah bertumbuh berobat sambil bertobat sembah sembuh sehat wasif dino masuk surga kita mah curiga babeda aton ya ahli surga amin budak motor diriungkeun ku babe masuk urang mah ngariungkeun ustaz esena aslina bener ya asli kita orang mah nyambung yang biaya nyambung yang Mang Doni gitu asa ngeunahkeun jeung baru karena ada satu hadis satu ketika agama dipegang orang-orang bodoh tapi jujur. Terus Ibnu Al-Qayyim menyatakan lebih baik bergaul dengan orang berdosa tapi mau bertobat daripada bersama orang-orang berilmu tapi sombong, gede hulu. Asa paling bener, kebener ngerasa. Asa paling pinter, kepinter ngerasa. Asa paling bersih, kebersih ngerasa. Padahal cik Al-Qur'ana fala tujaku anfusahu. Tuh ngerasa bersih anjir. Rasulullah atau sholat wae istighfarnya apa pesannya kehadean hebat gitu wae pun Nabi mah di istighfaran ising aya dir sok Nabi nge sholat pertama digawean istighfar bener sipino loba nu mengeluh ke Allah lain mengakui Allahna protes saya panggilin jeung budak pahlawan sama main Covid apa zaman pahlawan Ciputra Masjid Al-Huda Mang Ade kan Covid barudak marakai baju tulisan arwah menggali kubur dan oh bro saya mah bro-broan ayo dahar riset sedih mat poe ini sudah bisa makoan budak ayo gawe mana no menggali kubur yang tengah doa we aduh anon sing loba nu pae kan kan pagawean mana ngagali kubur mana teh bisa meklan budak berarti ono maot heuh cenah geus ngadoa mun eueuh mana pae sorana susah dore wae singkat cerita kan pandemi ya kamari mah paling teh kieu tah ringkung udah sia sing jangkes ngagali wae mah poe tong-tong ngadoa untuk dia ijabahna tidak ada takdir buruk yang buruk itu apa coba pikiran kita yang belum sampai kepada maksud takdir itu emang bu Covid jelema
terdolimi kabeh, miskin kabeh. Urang diundang ku si Inci Maya ka orang Mekarwangi. Apa ngeureun kompleks Mekarwangi? Cina sungguh balengan. Lewat diundang ku Cina. Si Inci muslim, sama non muslim bisa. Namun urang sok ningalieun na YouTube resep Cina. Si Suryan wae. Balik urang teh, ieu barudak Cina teh hayang ngaji. Oh gitu, Inci usaha naon? Jadi kalau mewah gitu. Alhamdulillah, Cina nyebut alhamdulillah. Saya beunghar kali lawabah non bisnis ambulan. Tuhnya anu kelas alfat jeung oksigena jeung etana aing sing geus ngasan can teu hayang sok nu beunghar dina kantong jenazah dina padung urang deukeut di kadut imah. Awas wabah itu waktunya benar-benar beribadah, bukan kehidupan dan kematiannya, tapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya dari kehidupan dan kematian itu? Maka bertobatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Eureun meuntun batur, diajar meuntun diri, maka aya doa bercermin. Allahumma hasan tahalki fahasin khuluqi. Eta teh keur meuntun diri meuntun teh ya Allah, sempurnakan akhlakku sebagaimana engkau menyempurnakan penciptaanku. Faktanya apa? Orang ulin ke kebun binatang, nupang hadena beungeut saha ngarendeng yang kadang nu mana wae. Bersyukur dengan ulah rujat, bejat, rungkat gara-gara akhlak bejat. Sok ka masjid atuh meureun da gratis we. Maka dari itu yang paling kuat di dunia bukan gunung, bukan besi, bukan api, bukan air, bukan angin, bukan manusia, bukan ngantuk, bukan tidur, tapi kebaikan. Ingat Rasul wafat beberapa ratus tahun yang lalu masih disebut namanya. Cik pertanyaanna, mun urang isuk maut, aya keneh teh menyebut urang. Maka Rasul pernah ditanya oleh sahabat, "Ayyul khairun nas ya Rasulullah?" Siapa manusia terbaik ya Rasulullah? Man tala umruhu hasuna amaluhu. Panjang umurnya, bagus amalnya. Ka Rasul teh panjang umur. Didoakeun nu hadir wong ieu tanpa kecuali nu di luar, nu dianggap nu di luar. Sing alumroh. Amin. Sampai bisa ziarah ka maqam Rasulullah di raudhah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aya karasa tidak perlu nanyain kahadean teh. Kama barakta ala Ibrahim wa barik ala Muhammad, seperti berkahnya Ibrahim. Ana berkah subutul khair, ziyadatul khair, tetapna kahadean, bertamana kahadean. Jam-jam ngocor, kurang tekering ke saat deraat pada anu nyeun nama Hajar tos pupus. Manasik jalan terus, Ibrahim nama tos pupus. Budak ngora Ismail berani berkorban untuk berkurban. Kurbanna jalan terus. Cik mun urang isuk maot, akhirnya itu menyebut orang sakalian ke kuburan anu ngaliwat nya ingat eta teh kuburan orang tapi kalau nyarekan sia ini kan dibayar hutang waktu tapi doa mari FPP ini maut surak ta sapat nilo sajijera sia teh modal alhamdulillah kudu ngapikeun lakbeut berarti aing bangsat lakbeut nya awas tampak kenapa setelah sholat wajib ada sunnah pindah tempat mulai sholat sunnah biar bumi jadi saksi atas apa yang kita perbuat. Maka Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah, ya Allah abdi memohon kepadamu husnul khotimah, akhir yang baik. Innamal a'malu bil khawatim. Belajar dari sang Rasul yang sedang dimauludkan, semoga kita bertemu dengannya dan mendapatkan syafaat darinya. Berbanyak sholawat, berbanyak sholat sunat, berbanyak sholat, berbanyak baca hadis. Nanti Rasul akan mengenal kita dari bekas sujud kita, dari bekas wudhu kita. Di asari sujud, di asari wudhu. Ini ada brother saya satu lagi, izinkan saya silaturahmi panggil terakhir kan seluruhnya tidak pulangin. Cik Mang Iyang, duduklah. Hikmah apa yang Anda dapat malam ini, brother? Udah ya, gara ada nih pohokongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau soal berceramah sudah diwakili sama nanti ada lain Ustaz Pak. Yuk Ustaz yuk hari ini. Punten Pak. Orang tuh. Lain di dalam berbagi pengalaman aja Pak Ustaz.
sebenarnya saya nggak akan ceramah karena udah ada bagiannya. Yang ulah jadi kayak aing lo basaingan. Bisa jadi preman. Terus saya juga nggak akan menyebutkan. Padahal saya itu pemuda moal hijrah. Pemuda Moal hijrah. mau itu. Nah, ya. Pakai hashtag lebih dangges. Jangan. Pemuda mah. Itu perlu disebutkan. Takbir. Kalau diizinkan, saya ingin melantunkan lagi Siap. lantunan yang begitu saya nggak ngerti kan. Itu bahasa Jawa karena ulang bahasa Sunda, Ya. tapi kita bergerak, kita sangat bergerak. Mudah-mudahan saya ingin semua yang ada di sini ikut merasakan apa yang dulu saya rasakan, sehingga saya dulu di sel Polres itu kan Polsek itu 3 orang Pak. Ketiga orang di belakang saya itu semuanya Nasrani. Mendengar, nggak sengaja dengerin karena petugas jaga ini nyetel-nyetel gitu. Besoknya Pak, walau-walau mereka pengen masuk Islam Pak. Oleh lantunan itu. Sedikit yang saya ketahui tentang lantunan itu, mungkin ini lantunan dari Gus Mizan. Gus Mizan yaitu di cucunya Kiai Haji Sahlan Sofa Al-Wafa yang visualisasikan lagi oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Oleh itu, maka dari itu mohon izin agar bisa merasakan, saya minta izin Pak matikan lampu. Oke. Seperti apa yang dulu saya rasakan. Ada mana? Lampu. Silakan. Lampu di ujung. Sebelah kiri. Udah, pokoknya. Inilah lantunan puji dari insan yang berdosa kepada Sang Pencipta dan sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa la raji al-fatay
wanita ojo ngaji syariat lokok ulpin terlonging Islam moto hadis seneng ngafirnya marang liyane kafiren dewe ndak digateke yen isi kotor ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan malam ini, malam Jumat atau hari Kamis malam, tanggal 4 November 2021, alhamdulillah bertempat di Masjid Nurul Iman Melong ya, daerah Melong, Cimahi Selatan, kami dapat melaksanakan zikir akbar dalam perayaan Maulid Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah dapat dihadiri minimal oleh 100 orang ojol, 1000 orang anggota ojol minimal yang saat ini hadir. Dan alhamdulillah tadi pagi dari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 14 kita sudah mengadakan donor darah rutin bersama KDDS Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Korp Donor Darah Sukarela Indonesia, yang bekerja sama atau pelaksana dari kegiatan ini yaitu PMI Kota Bandung. Alhamdulillah dari target yang kita rencanakan, yang kita sepakati bersama, sebanyak 50 orang dapat terpenuhi dari peserta yang hadir 57 orang. Sementara yang terdaftar di tempat kami yaitu 59 orang dan 2 orang tidak bisa hadir. Selanjutnya banyak juga setelah kami tutup pendaftar yang mau mengadakan donor. Alhamdulillah bisa kita fasilitasi donor tersebut di tempat yaitu di PMI Kota Bandung, Jalan Aceh nomor 79 Kota Bandung. Semoga kegiatan rutin ini bisa dilakukan 61 hari ke depan dengan peserta yang bisa lebih banyak. Karena kesadaran dari peserta untuk melakukan donor darah cukup tinggi. Tadi peserta yang melakukan donor darah insya Allah dengan kesadarannya dan sesuai dengan undangan atau agenda yang sudah ditentukan oleh PMI Kota Bandung bisa hadir di 61 hari atau 2 bulan kemudian. Alhamdulillah hari ini emang acara ojol berzikir dan terencana. Biasanya kita tiap tahun rencananya. Kemarin yang pertama sudah terlaksana dan yang kedua ini juga terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Syukur ke depannya insya Allah akan diadakan kembali ojol berzikir bareng-bareng rekan-rekan semua para ojol, murni para ojol ke depannya ya. Alhamdulillah untuk ojol hari ini di atas rata-rata. Biasanya kan cuma 1000, hari ini lebih dari 3000 yang datang. Alhamdulillah gitu. Seperti itu, dan semoga ke depannya para ojol bisa bersatu seperti ini lagi. Satu momen buat kami ya, karena baru, kalau komunitas saya kebetulan baru. Alhamdulillah rekan-rekan semua sesepuh mengundang dari komunitas Bas juga, dan satu hal yang baru karena tahun-tahun kemarin biasanya kita mungkin kurang update atau apa, cuman yang jelas ini adalah satu momen yang bagus di mana dapat lebih mempererat tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan, dan juga satu momen yang mudah-mudahan menjadi hal yang khorinas fi anfa umurinas buat semuanya. Ya. Amin. Ini luar biasa yang memang jarang-jarang ya.
Tensi yang pertama ketika ojol berzikir tahun yang lalu, saat ini dengan antusias animo kebersamaan kawan-kawan luar biasa. Ya, semoga dengan masih di bulan agung ini, di bulan suci ini adalah bulan yang betul-betul kita melepaskan semua ego, ya, memerangi ego-ego kita, supaya memang betul bahwa kita ojol khususnya itu bisa bersatu, semua komunitas, semua elemen ojol itu bisa bersatu, ya. Amin. Dan selalu kita bersinergi dengan siapapun, terutama dengan masyarakat, ya. Karena mau tidak mau ojol itu adalah garda terdepan masyarakat Indonesia khususnya. Jadi momen Maulid Agung ini adalah, yuk mari kita buang ego kita semua, ya, demi sebuah kebersamaan, demi sebuah kepedulian untuk kondusivitas khususnya Bandung Raya dan umumnya Jawa Barat dan umumnya lagi adalah Indonesia. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan ini jadi percontohan atau hayu semua ojol se-Indonesia kita kapan kita agendakan supaya memang kebersamaan ini adalah tidak cukup hanya di sini, tapi terus kita akan berkesinambungan.